Insyaallah yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Profesor Dr. Anwar Marleni. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang bertindak sebagai imam adalah Saudara Hasan. Beliau adalah mahasiswa internasional dari FKM. Karena waktu telah masuk, pada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatu giladun sidanun la yahsunullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang berpegang teguh pada sunnahku dikala umat lagi rusak seperti zaman akhir ini, maka baginya adalah 100 pahala mati syahid. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kita dijadikan hamba-hamba, kita dijadikan Abdullah, kita dijadikan orang mukmin, dan yang beruntung lagi, yang paling menguntungkan bagi kita adalah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan apa-apa. Ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat menguntungkan bagi kita karena Allah sudah jamin melalui Rasulnya bahwa tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surga itu lebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Ini adalah keberkahan bagi umat Rasulullah, termasuk kita insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua tentu saja memiliki cita-cita. Cita-cita ini sudah pasti kita harapkan, bahkan sudah kita ungkapkan ini sejak kita masih kecil, sejak kita di SD, di SMP, sampai perguruan tinggi ini. Bahkan ketika kita mengetes mahasiswa, kita melakukan interview, ketika dia ditanya, apa cita-citamu? Kamu ingin jadi apa? Ternyata ya jawabannya macam-macam. Ya, ingin menjadi ahli gizi, ingin menjadi ahli kesmas, ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi polisi dan sebagainya. Padahal sebenarnya cita-cita terbaik itu adalah ingin selamat dunia akhirat. Ya, cita-cita terbaik adalah ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini tentu saja tidaklah mudah. Ya, jalan ini penuh liku, ya, penuh duri dan bahkan berjurang. Ya, inilah yang menjadi ujian. Ya, kita benar-benar diuji, dihidupkan di dunia ini. Dan kita dihidupkan hanya sebentar di dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat tinggal sesungguhnya, melainkan dunia inilah tempatnya kita meninggal. Tempat sesungguhnya kita itu adalah di akhirat kelak. Makanya umurnya kita ini hanya 60-70 tahun. Setelah itu kita akan berpindah alam, berpindah ke dunia yang sesungguhnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara selamat dunia dan akhirat ini, ya, ini harus diawali dengan takwa sebagaimana ayat tadi, ya. Kemudian melalui proses yang takwa pula, dan
tentu saja harus diakhiri dengan kalimat takwa, yakni kalimat la ilaha illallah. Jemaah, ini sudah digambarkan, sudah dirangkumkan beberapa cara atau beberapa cara hidup agar kita bisa selamat dunia dan akhirat ini. Ada 5 hal yang bisa kita turuti, yang harus kita jalani, yang harus kita camkan selalu, kita ingatkan diri kita selalu. Yang pertama itu adalah muahadah. Yang muahadah ini artinya adalah mengesahkan Allah. yakni kita selalu mengingat bahwa perjanjian Allah dengan kita itu ada. Ya, maksudnya adalah janji kita terhadap Allah itu ada. Janji tersebut kita ungkap dan memang kita pasti tidak ingat. Karena ketika ruh ditiupkan dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, maka pada saat itulah ruh kitanya. Alastu birabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersaksi bahwa ya Allah, ya Rabb, benar Engkau adalah Allah yang hak untuk disembah. Dan ketika itu tidak diingin dijawab atau diingkari oleh seorang calon bayi, maka dia tidak akan dilahirkan di dunia. Lantas apa bukti bahwa kita ini mau atau taat kepada kalimat kita tersebut? Ya, tidak lain jawantahnya adalah 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Itulah solat 5 waktu yang wajib. Jadi jamaah rahmatullah, solat 5 waktu ini adalah utang tauhid, utang perjanjian tauhid kita, kontrak tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lepaskan ini, kita jalankan, maka lepaslah utang-utang kita. Itu berarti ya, kalau ada orang ingkar 1 kali solat saja, dia tinggalkan dengan sengaja, maka 1 utang solat tersebut. Dan berapa hukumannya? Nauzubillah, ini betapa beratnya ini ya. 1 hukum itu 80 tahun hitungan akhirat, 8 tahun akhirat ya. Ini 1 tahun akhirat kalau dibanding dengan dunia itu, nauzubillah, betapa lamanya itu harus dihadapi orang yang sengaja meninggalkan 1 kali solat saja karena janjinya tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, cobalah kita juga jamaah, ketika kita ingkar janji terhadap seorang, apalagi ini adalah utang. Ingkar janji saja pasti orang ini tuh, orang yang kita janjiin pasti marah. Apalagi kalau tidak bayar hutang. Nauzubillah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu ada seorang sahabat bahkan ya, karena hidup di zaman Nabi, ingin disolatkan, maka Nabi bertanya, apakah si mayat ini memiliki utang? Coba lihat, pertanyaan yang diungkap oleh Nabi adalah apakah orang ini ya, bukan apakah orang ini memiliki harta banyak atau sedikit, atau apakah orang berpangkat atau tidak, atau yang lain sebagainya. Tapi apakah orang ini memiliki utang? Kalau ada, ternyata Nabi tidak mau menyolatkan orang tersebut. Alhamdulillah ya. Ini baru utang terhadap manusia. Bagaimana kalau kita utang terhadap Allah Subhanahu wa taala terkait dengan janji yang telah kita ungkap tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, inilah bukti bahwa kita betul-betul berserah diri kepada Allah atas apa yang telah kita ikrarkan. Jalan kedua adalah mujahadah. Ya, mujahadah ya, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan, allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya bersungguh-sungguh itu mujahadah ya, bersungguh-sungguh bawa agama ini, dengan agama ini, maka Allah akan ya bukakan pintu-pintu hidayah buat kehidupannya. Subhanallah, ya betapa Allah ini betul-betul menyayangi kita. Kita tidak boleh sama sekali berpikir tentang semua perintah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kesungguhan kita, maka semua kemudahan akan Allah berikan. Ya, kita tidak terlalu berharap kepada perkara-perkara yang terlalu besar di hadapan kita. Memang dunia ini seperti ya logam mata uang atau 100 rupiah yang dipasang di depan mata kita. Maka ya dia akan menutupi mata kita, penglihatan kita. Padahal hanya uang 100 rupiah dipasang di depan mata kita ini, maka semua yang lain tidak nampak. Inilah bagaikan dunia ini seperti begitu, menutupi yang luar biasa tak berbatasnya perkara akhirat yang seharusnya kita usahakan, melainkan perkara dunia yang kecil ini. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah perkara dunia terlalu banyak membingungkan kita, terlalu banyak menutup hati kita, terlalu banyak menjauhkan kita dari perkara-perkara agama. Ya, bukankah Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatum minas samai wal ard walakin kassabu
kafaru fasnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya, kata Allah, penduduk suatu tempat, negeri kah, kampung kah, kota kah, mana saja, itu mau taat kepadaku, kata Allah, ya, maka akan kami berikan rezeki yang baik, yang barakah dari langit dan bumi. Tapi apa kata Allah tadi? Sayang, mereka ingkar kepada ayat-ayatku, kata Allah. Sehingga ya ini bencana musibah datang karena perbuatan mereka sendiri. Jamaah, jadi kalau ada suatu musibah di suatu tempat terjadi, maka introspeksinya adalah bukan kepada ini bukan pertama kali yang kita tuduhkan adalah gempa terjadi setan. Ini angin puyuh terjadi ini. Longsor terjadi banjir. Bukan itu yang paling pertama yang harus kita salahkan alam ini yang tidak berdosa kok yang kita salahkan. Tapi yang harus introspeksi diri itu adalah manusia atau penduduk-penduduk yang ada di wilayah tersebut. Apakah amalan agama itu hidup di sana atau tidak? Karena apa? Penyampaian agama itu adalah tulang punggungnya agama. Ya, jadi boleh bilang bahwa dakwah penyampaian agama itu adalah tulang punggungnya agama. Agama ini adalah penahan semua bencana yang datang yang seharusnya diturunkan ke tempat tersebut. Nah, jadi tentu saja agama yang dimaksud adalah inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Islam. Nah, jadi kalau tidak hidup agama di situ, itulah penyebab utama terjadinya bencana. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ketiga atau hal yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah ini adalah kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun tindak tanduk kita, apapun perilaku, perbuatan dan sebagainya, itu pasti Allah tahu. Nah, apapun yang terkecil, bahkan dikatakan ya, semut hitam yang berjalan di malam gelap gulita di balik batu hitam, itu nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah lagi kita ini yang memang diciptakan sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya bahwa ingat ketika saya berada sendiri maka yang awasi saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya berjamaah maka yang awasi saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jemaah selalu mau ditanamkan dalam diri kita bahwa pengawas sesungguhnya bukan KPK yang selalu kita tanda tangan waktu was-was itu para pejabat atau orang-orang yang mau bercurang, melainkan Allah saja Subhanahu wa taala yang harus kita sandarkan kewaspadaan kita. Kemudian yang keempat adalah muhasabah. Muhasabah ini adalah kita harus selalu menilai diri kita sendiri. Ya, evaluasi diri, introspeksi diri. Ya, apa benar? Ya, apakah kewajiban saya sudah tunaikan atau tidak? Ya, inilah perkara muhasabah yang selalu ya, yang hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Ya, bahwa saya ini melakukan sesuatu ini betul-betul ya kesadaran saya apakah saya ikhlas atau tidak. Dan terakhir adalah muaqabah. Muaqabah ini adalah menghakimi, menghukum diri sendiri. Nah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu juga kita selalu menghukum diri kita. Ketika kita misalnya melakukan suatu keburukan, maka hukumlah diri kita dengan melakukan perbuatan baik yang jauh lebih besar daripada keburukan tersebut. Ya, jadi itulah hukuman yang terbaik bagi diri kita agar kita mampu menutupi, agar kesalahan kita bisa tertutupi dengan kebaikan. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wasikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya itulah orang yang mendapatkan kemenangan dan kesuksesan besar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yad'u ila qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
wa ibrahim la'allakum tadhakkarun. Kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya hadiyal hayat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Allahumma inna as'aluka imanan da'iman wa as'aluka qalban khashi'an wa as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka yaqinan shadiqan wa as'aluka dinan qayyiman wa as'aluka afiyan min kulli baliyah. Allahumma inna as'aluka amamal afiyah ya Allah wa as'aluka da'waka afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka gina anin nas. Rabbana muqimus salat wa min surriyati Rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.